Aksi brutal pembacokan seorang pemuda terhadap 3 anggota keluarga gegerkan warga Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Terlebih pembacokan itu menyebabkan 1 korban meninggal dunia dan 2 luka-luka. Seperti apa kronologinya? Simak penjelasan Kepala Desa berikut ini. Menurut keterangan Kepala Desa Dongko, kejadian pembacokan ini berawal saat korban Mariono menyuruh pelaku membeli korek api. Kemudian korek api yang dibeli pelaku ternyata tidak bisa dinyalakan. Selanjutnya Mariono melempar korek api itu di depan pelaku sambil berkata, "Mengapa korek api tidak bisa dipakai kok dibeli?" Akibat kejadian ini, pelaku tersinggung dan langsung mengambil sabit dan mengancam korban Mariono dan Juminten. Lebih lanjut, Kepala Desa Dongko Marni menyampaikan, melihat kemarahan pelaku, kedua korban akhirnya melarikan diri keluar rumah. Namun pelaku terus mengejarnya dan berhasil mengejar Juminem dan membacoknya di bagian bawah pantat. Karena Mariono masih terus lari, kemudian pelaku melemparkan sabit ke arah korban dan mengenai bagian kepala. Meski sudah terluka, kedua korban tetap melarikan diri hingga lolos dari kejaran pelaku. Kronologinya seperti apa sih, Pak? Terima kasih, Mas. Kronologinya begini, sekitar jam 11 siang di satu rumah itu ada 3 orang, antara 2 korban dan 1 tersangka. Korban yang bernama Mbah Mariono itu Pak D-nya dari tersangka. Mbah Mariono mengutus atau menyuruh pada tersangka untuk membelikan korek api. Setelah kembali, korek api tersebut tidak ada isinya dan tidak bisa dinyalakan. Akhirnya Mbah Mariono bilang begini, "Wong korek ndak enak isine kok dituku." Akhirnya dilempar ke depan tersangka dan tersangka akhirnya marah dan mengambil 2 bilah sabit. Kemudian langsung mengancam kepada Mbah Mariono dan Bu Jumiatun. Kemudian korban lari dan dikejar sama tersangka, dan korban yang satunya Bu Juminem dibacok di belakang, di belakang. Kemudian Mbah Mariono lari. Tersangka tidak bisa mengejar, akhirnya diserawat sabit. Kemudian setelah 2 korban lari tidak ditemukan, dicari, kemudian tersangka buka-buka rumah kosong, dan di rumah kosong itu ada 1 korban meninggal, yaitu Mbah Wardi. Beliau posisinya korban yang meninggal tidur, dan tersangka masuk kamar, dan akhirnya setelah di kamar menemukan Mbah Wardi itu, tersangka langsung bacok dari belakang. Marni juga menjelaskan karena emosinya sudah memuncak, pelaku tetap berusaha mengejar dan mencari kedua korban. Ia pun masuk ke dalam rumah lain yang dihuni oleh kakeknya Wardi. Pelaku yang penuh amarah mengecek satu persatu kamar dan menemukan Wardi tengah tertidur. Kemudian pelaku langsung membacok kakeknya dari belakang hingga bersimbah darah dan meninggal dunia di tempat.